Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afla Falahani. Saya dari kelas AKP 6B. Di sini saya akan membahas materi bab 16 yang berjudul menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan untuk piutang usaha. Pembahasan yang pertama yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam hal ini, auditor harus memenuhi 8 tujuan audit. Yang pertama, piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Dalam metodologi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap pertama. Tahap pertama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko. Terdapat beberapa pertimbangan dalam menilai resiko, yaitu auditor memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan dan mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dalam hal ini, auditor harus mempertimbangkan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, tahap 2, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam hal ini, auditor memutuskan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dari pengujian tersebut. Selanjutnya, tahap 3. Tahap 3 terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, merancang dan melaksanakan prosedur analitis seperti pada bab sebelumnya. Prosedur analitis sering dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu selama perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Bahasan selanjutnya yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Ketika membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha, kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan asumsi yang pertama, auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti yang serupa. Yang kedua, auditor telah memutuskan resiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat bergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Dalam hal ini, auditor memperhatikan yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Terdapat 3 jenis pisah batas. Yang pertama, pisah batas penjualan. Yang kedua, pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Yang ketiga, pisah batas penerimaan kas. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Yang kesembilan, penyajian dan pengungkapan piutang sudah benar. Pembahasan selanjutnya yaitu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang mengenai pengujian atas rincian saldo piutang usaha dengan tujuan memenuhi eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Standard Auditing Amerika Serikat menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha yang material. Konfirmasi mungkin tidak tepat dalam situasi yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua, gabungan tingkat risiko inheren dan risiko pengendalian adalah rendah dan bukti substantif
lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Selanjutnya, jenis-jenis konfirmasi. Terdapat dua jenis konfirmasi, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Di dalam konfirmasi positif, terdapat dua bagian, yaitu yang pertama yaitu konfirmasi positif. Konfirmasi positif adalah komunikasi dengan debitur untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan benar atau salah. Konfirmasi positif terdiri dari formulir konfirmasi yang kosong dan konfirmasi faktur. Formulir konfirmasi yang kosong adalah jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi suatu informasi. Konfirmasi faktur adalah jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi. Yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif adalah komunikasi dengan debitur tetapi hanya akan meminta respons jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Standar auditing menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika terdapat seluruh situasi seperti berikut. Yang pertama, auditor telah menilai risiko salah saji yang material rendah, memperoleh bukti yang tepat dan mencukupi tentang efektivitas perancangan serta pengoperasian pengendalian yang relevan. Yang kedua, populasi item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo, akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang ketiga, auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Yang keempat, auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Terkait konfirmasi negatif, hal-hal yang perlu diperhatikan auditor adalah yang pertama, penetapan waktu, yang kedua, keputusan sampling, yang ketiga, verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian, yang keempat, menindaklanjuti non-respons, yang kelima, analisis perbedaan, yang keenam, menarik kesimpulan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Terdapat beberapa sumber, yaitu yang pertama, materialitas kinerja, yang kedua, resiko audit yang dapat diterima, yang ketiga, resiko inherent, yang keempat, resiko pengendalian, yang kelima, hasil pengujian substantif, dan yang keenam, prosedur analitis, dan yang terakhir yaitu resiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.